Jadi begini ya, para buzzer-buzzer yang terhormat, terutama buzzer-buzzernya TR lah. Gini ya, orang kaya yang sebenarnya itu ya, nih sekali lagi saya katakan, orang kaya yang sebenarnya itu tidak mau dirinya dikatakan kaya. Bahkan dia ngumpet atau malu-malu atau sebisa mungkin dia bersembunyi bahwa kalau dia itu orang yang kaya raya. Dia nggak mau mengatakan dirinya kaya raya, nggak mau. Kalau dia mau jalan juga, mau kemana-mana juga, biasanya pakai sandal jepit, pakai celana pendek. Dia nggak mau pamer ini, pamer McLaren, pamer Ferrari, pamer mobil Lamborghini. Bukan masanya lagi. Orang-orang kaya yang sebenarnya seperti itu nggak ada yang namanya pamer-pamer seperti itu. Coba kalau kita perhatikan orang terkaya di Indonesia itu, 10 orang terkaya di Indonesia itu nggak pernah itu yang namanya pamer-pamer gitu. Review rumah, review mobil keren. Katanya Timothy Ronald itu kaya raya. Kalau Timothy Ronald kaya raya, kenapa dia harus jualan kelas lagi gitu? Kenapa dia harus jualan kelas akademi kripto? Berarti dia tidak kaya dong. Kalau dia misalnya kaya raya, sudah banyak duit, sudah nggak butuh lagi yang namanya duit. Kenapa dia masih jualan kelas? Berarti kalau dia jualan kelas, berarti dia masih butuh duit dong. Dan anehnya ya, kenapa masih ada orang yang percaya gitu? Ada orang yang percaya gitu. Kan tolol itu namanya. Karena gini ya bro, setahu saya orang yang jago dalam investasi itu seperti katakanlah Pak Lo Keng Hong yang ada di Indonesia misalnya, Warren Buffett yang ada di dunia misalnya. Tidak pernah saya lihat Pak Lo Keng Hong jualan kelas. Bahkan dia mengatakan orang kaya raya itu tidak akan jualan kelas. Orang yang jago dalam investasi tidak pernah yang namanya jualan kelas. Kalau misalnya ada yang mengatakan, Tapi Bang, Timothy Ronald itu dia bermurah hati. Bisa aja dia memberikan kelas itu karena dia berpikir bahwa ilmu itu tidak gratis. oke, iya benar, ilmu itu tidak gratis. Tapi kalau dia mengatakan bahwa dirinya kaya raya, untuk apa dia jualan kelas? Ya kalau mau jualan kelas ya jualan buku aja, buku yang harga 10.000, 20.000 atau 50.000 kan bisa. Nggak harus puluhan juta gitu. Oke lah, nggak masalah misalnya kalau ada orang yang beli puluhan juta. Tapi yang jadi permasalahan adalah kenapa banyak orang yang masih percaya bahwa orang kaya raya itu jualan kelas. Sungguh di luar nalur. Saya nggak habis pikir kenapa ada orang yang masih percaya orang yang kaya raya itu masih jualan kelas. Kalau dia masih jualan kelas yang apalagi kelas berbayar yang mahal, itu bukan orang kaya. Cuman dia aja tidak mengaku dirinya butuh duit. Kalau misalnya dia mengakui terus terang nih, gue lagi butuh duit nih, lu mau nggak gue kasih kelas lagi butuh duit nih. Kenapa dia nggak terus terang aja gitu, mengaku dirinya bahwa dirinya masih butuh duit gitu. Jangan mengaku bahwa dirinya kaya raya. Di video saya sebelumnya banyak buzzer-buzzer dari yang inisialnya TR ini menyerang saya secara pribadi gitu. Jadi mereka secara brutal atau secara fanatik. Dulu juga fansnya Indra Ken seperti itu sebelum kasus kan diingetin dulu sebelumnya. Jangan lu terlalu fanatik membela Indra Ken. Tapi kita lihat ketika Indra Ken kasus mereka nggak minta maaf gitu. Mereka ya diam aja gitu. Mereka kehilangan duit. Jadi gini ya para buzzer-buzzernya TR. Coba berpikir secara rasional. Jangan lihat siapa yang ngomong. Jangan lihat wajahnya maksudnya. Tapi coba dengarkan kata-katanya. Apakah seseorang yang mengaku dirinya kaya raya itu masih jualan kelas? That's the simple question. Oke, sekarang kita bergeser dulu ke investasi bodong ya, sedikit. Oke, jadi gini. Dulu, kasusnya Indra Ken itu salah satu penyebab dia di penjara itu karena dia menjanjikan investasi bodong. Jadi dia menjanjikan investasi bodong dengan apa? Dengan trik apa? Ya dengan trik yang basi lah seperti sebelum-sebelumnya. Yaitu menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Menjanjikan imbal investasi yang berlipat ganda. Menjanjikan bunga investasi yang tinggi. Biasanya nih antara rentan 30 sampai 200%. Jadi pokoknya sangat menggiurkan bunga yang ditawarkan. Itulah yang menjebak orang-orang mau berinvestasi kepadanya. Nah, kalau kita berpikir sejenak atau berpikir sedikit saja, kita berpikir secara rasional. Kalau misalnya ada yang menjanjikan investasi, imbal investasi per tahun atau per bulan itu 30% misalnya. Cobalah misalnya kita berpikir secara rasional sedikit saja.
Kenapa saya katakan bahwa di Indonesia itu sangat rawan investasi bodong? Karena apa? Karena manusianya itu sangat susah berpikir secara rasional. Jadi orang Indonesia itu ya, mohon maaf ya, tidak semuanya, tapi kalau misalnya udah suka satu sosok, misalnya Indra Ken nih, jadi matanya itu sudah buta gitu. Jadi seperti otaknya itu dicuci gitu. Jadi sangat fanatik. Itulah alasannya kenapa kalau misalnya kita kritik Indra Ken zaman dulu sebelum kasus, kita diserang oleh buzzer-buzzernya. Karena apa? Karena mereka berpikir secara tidak rasional. Oke, sekarang kita berpikir secara rasional. Walaupun sedikit susah ya menyadarkan orang-orang yang sudah terlalu fanatik ini seperti orang mabok gitu. Orang fanatik itu seperti orang mabok. Karena apa? Kan dia tidak melihat kekurangan daripada junjungannya, tidak melihat kekurangan Indra Ken misalnya. Oke, kalau misalnya kita ibaratkan seperti Indra Ken misalnya, dia menjanjikan investasi 30% sampai 100% per tahun misalnya. Kalau kita analogikan dengan investasi Warren Buffett misalnya. Nih, Warren Buffett nih, orang paling jago investasi di dunia, sudah diakui. Bahkan dia pernah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Sudah dewanya atau sudah suhunya investasi. Dia hanya dapat berapa per tahun? 20%. Jadi 20% ini, 22% per tahun. Jadi 22% ini artinya bisa aja misalnya saham dia di portofolionya itu misalnya nih saham A naik 60%, tapi di saham B kan bisa turun juga 70%. Jadi maksud saya di sini 22% itu rata-rata per tahun ya. Di video sebelumnya banyak yang salah kaprah gitu. Bang, ada juga saham yang naik 50%. Iya benar, ada tiba-tiba sebulan naik 50%. Tapi ada juga yang drop, ada yang terjun bebas yang 80% saham kita yang lain. Jadi kita ngambil rata-ratanya. Jadi Warren Buffett itu berinvestasi selama setahun itu rata-rata pendapatannya itu adalah 22%. Jadi kalau misalnya kita rata-ratakan atau kita bagi per bulan misalnya, kalau 22% dibagi 12 bulan itu artinya 1,8%. Jadi kalau ada yang mengatakan investasi sama saya aja, nanti saya kasih imbal jasa 5% atau 10% per bulan, itu adalah penipuan. Sedangkan Warren Buffett sudah suhunya, sudah jagonya dalam investasi, hanya 1,8% per bulan. Coba bayangkan, hanya 1,8% per bulan. Kalau ada yang mengatakan bahwa dirinya bisa mengasih 20% atau 10% per bulan, ya apa kalau nggak nipu? Tapi yang jadi permasalahan adalah kenapa banyak orang yang masih percaya? Kan tolol itu namanya. Tapi bang, investasi bodong atau kerugian investasi bodong di Indonesia itu cuma sedikit palalu. Menurut data, jumlah kerugian investasi bodong di Indonesia itu 120 T. Sekali lagi saya katakan 120 triliun. Itu artinya masih banyak orang yang tolol dalam investasi. Kalau banyak orang yang cerdas di Indonesia, literasi keuangannya cerdas, cara mengelola keuangannya cerdas, investasinya juga cerdas, berarti tidak ada kerugian segitu banyaknya sampai hampir 120 triliun. Berarti itu artinya kita bisa menganalisis bahwa orang Indonesia itu masih tolol dalam investasi, ya kan? Biasanya nih kalau ada yang mengasih saran atau nasihat atau referensi gitu, misalnya seperti saya sendiri di YouTube sering memberikan saran-saran atau literasi keuangan, pasti banyak nanti yang komen gitu. Ada yang berpendapat, belajar dulu sana, pasti lu nggak tahu yang namanya investasi, aku lebih tahu gitu. Banyak seperti itu, komen seperti itu yang saya jumpai. Belajar dulu sana, lu masih belum tahu, pokoknya lu belum tahu gitu. Jadi komen-komen seperti ini adalah salah satu komen orang yang terlalu fanatik terhadap seseorang. Jadi ini kita misalnya fanatik kepada Indra Ken, terus kita kritik Indra Ken, pasti dia ngomong seperti itu. Belajar dulu sana. Dia merasa bahwa Indra Ken lah yang paling segalanya, padahal di penjara kan. Dulu sebelum Indra Ken kasus itu banyak seperti itu, banyak yang nasehatin. Kalau investasi itu ya seperti ini, ya seperti ini. Ya banyak juga yang mengatakan, ya kalau imbal jasanya sedikit, kapan kayanya? Nah itu permasalahannya. Banyak orang Indonesia itu yang pengen cepat-cepat kaya, yang nggak sabaran dengan proses, pengen cepat-cepat kaya dengan secara instan. Jadi orang-orang yang berpendapat atau komen belajar dulu sana, itu adalah orang yang paling tolol di Indonesia. Dan itu yang bikin Indonesia tidak maju. Karena apa? Karena dia tidak membuka pikirannya dengan berpikir secara rasional. Kita bisa mengfans sama seseorang misalnya, sama Indra Ken misalnya,
Tapi kita harus rasional dong. Kita harus melihat di mana letak kebohongannya, di mana letak kekurangannya, di mana dia kelemahannya sebagai manusia. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada yang memberikan ilmu gratis seperti ini, ilmu mahal seperti ini, malah ditekan gitu, malah diserang gitu, malah dibilang lu belum tahu apa-apa. Padahal kita sudah berpengalaman juga. Sebelum Raken investasi terjun dalam dunia investasi, ya gue juga udah lama masuk terjun investasi. Cuman gue nggak mau menggebor-geborkan bahwa gue menang di sini nih, gue lagi serok saham ini, lagi pom-pom saham ini. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau ada yang mengajarkan, misalnya nih kalau belajar saham ya, mengajarkan laporan keuangan, cara belajar laporan keuangan, terus cara menganalisis gimana orang yang pom-pom, bagaimana kita menganalisis saham yang gorengan, pasti banyak yang nggak mau. Karena apa? Karena itu adalah PR gitu. Orang Indonesia itu kan paling malas ngerjain PR. Ngapain kita susah-susah ngerjain PR segitu banyaknya? Ya tapi nggak ada jalan lain. Bahkan Pak Loh Keng Hong juga mengatakan bahwa salah satu PR kita mau jadi investor unggul itu adalah dengan belajar menganalisis laporan keuangan. Jadi biasanya orang yang mengatakan komen-komen yang mengatakan seperti ini, atau buzzer-buzzer yang sering mengatakan belajar dulu sana, gue lebih tahu daripada lu, itu adalah orang yang paling tolol sedunia. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah, salah satu bukti di Indonesia itu masih banyak orang tolol dalam investasi adalah kerugian investasi bodong di Indonesia itu 120T. Itu adalah salah satu bukti bahwa di Indonesia itu masih banyak orang yang tolol dalam investasi. Saya Ray Agnostik, salam rasional.